Kebayang nggak? Ada desa namanya Madura, tapi lokasinya sama sekali bukan di Pulau Madura? Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kisah super unik di balik nama sebuah desa di perbatasan Jawa Tengah yang sering banget bikin orang salah paham. Oke, langsung kita jawab ya. Kalau dengar kata Madura, yang kebayang di kepala kita kan pasti sate, karapan sapi ya kan? Tapi coba deh lupain dulu soal itu. Karena asal-usul nama desa yang satu ini ceritanya jauh lebih manis dan beneran ada hubungannya sama madu. Gimana ceritanya? Tapi sebelum kita loncat ke masa lalu dan bahas legendanya, yuk kita lihat dulu di peta. Di mana sih persisnya desa Madura ini? Dan kenapa lokasinya itu penting banget, bahkan sampai sekarang? Jadi desa ini tuh ada di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Nah, posisinya ini unik banget. Bisa dibilang ini semacam gerbang paling barat dari Provinsi Jawa Tengah, soalnya nempel langsung sama perbatasan Jawa Barat. Makanya nggak heran kalau budaya di sini tuh jadi campuran yang asik antara budaya Sunda dan Jawa. Walaupun kelihatannya desa yang tenang, lokasinya itu super strategis loh. Jalan Nasional Rute 3, itu loh jalur utama yang rame banget di lintas selatan Jawa, lewat persis di tengah-tengah desa ini. Bayangin aja, setiap hari ribuan kendaraan lewat sini. Ini yang bikin Desa Madura bukan desa terpencil, tapi titik penting di peta transportasi. Oke, sekarang kita putar waktu mundur jauh ke belakang. Siap-siap ya, kita bakal dengerin sebuah legenda yang jadi awal mula kenapa desa ini punya nama yang unik. Cerita kita dimulai di tengah-tengah konflik panas antara dua kerajaan besar zaman dulu, Kerajaan Galuh yang bercorak Sunda dan Kerajaan Mataram dari Tanah Jawa. Sebuah pertempuran yang ternyata meninggalkan jejak abadi di tempat ini. Jadi gini, dalam strategi perangnya, pasukan dari Kerajaan Galuh milih sebuah area perbukitan buat dijadiin benteng pertahanan mereka. Nah, dalam bahasa Sunda, bukit atau dataran tinggi kayak gini tuh disebutnya pasir. Dari atas ini mereka jadi gampang banget buat mantau pergerakan pasukan lawan. Cerdik. Di tengah suasana tegang persiapan perang, para prajurit ini nemuin sesuatu yang gak disangka-sangka. Bukan jejak musuh, tapi jejak kaki seorang pengembara. Penasaran? Mereka ikutin jejak itu dan ternyata jejak itu milik seseorang yang lagi asyik nyari madu di hutan sekitar bukit. Nah, ini dia kuncinya. Penemuan cai madu yang dalam bahasa Sunda artinya air madu, akhirnya jadi nama buat tempat itu. Seiring berjalannya waktu, biar lebih gampang diucapin, sebutan Cimadu ini pelan-pelan berubah jadi Madura. Jadi jelas ya, namanya bukan dari Pulau Madura, tapi dari air madu. Keren kan? Cerita soal air madu tadi emang menarik ya, tapi pertanyaannya, gimana sebuah tempat legendaris ini bisa berubah jadi sebuah desa yang terorganisir lengkap dengan pemerintahan resminya? Jadi, seiring berjalannya waktu, apalagi setelah era kolonial Belanda yang mulai ngatur-ngatur administrasi wilayah, pemukiman di sekitar Cimadu ini mulai tumbuh dan jadi makin ramai. Nah, karena makin banyak warganya, kan jadi butuh struktur kepemimpinan yang jelas. Akhirnya, dibentuklah pemerintahan desa yang formal yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dari legenda, sekarang kita beralih ke sejarah yang tercatat. Yuk kita lihat jejak kepemimpinan luar biasa yang udah ngebentuk desa Madura ini selama lebih dari 1,5 abad. Coba deh, perhatiin angka ini. 165. Selama itulah, kepemimpinan di desa Madura ini tercatat secara resmi. Punya catatan sejarah kepemimpinan yang utuh dan berkelanjutan selama ini itu sesuatu yang langka banget loh. Dan ini nunjukin betapa kuatnya patanan sosial di desa ini dari dulu sampai sekarang. Dan inilah daftar para pemimpinnya. Mulai dari Natap Raja yang memimpin di zaman kolonial Belanda, terus ada Suwarjo yang menjabat di masa-masa genting awal kemerdekaan Indonesia, sampai ke Nur Sidik yang memimpin hari ini. Setiap nama di daftar ini bukan sekedar nama, tapi mereka adalah representasi dari sebuah era dengan segala tantangannya yang telah membentuk Desa Madura. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari soal lokasi, legenda, sampai ke sejarah kepemimpinannya, kira-kira pelajaran penting apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Kisah Desa Madura ini jadi pengingat buat kita semua, kalau sebuah nama tempat itu bukan cuma sekedar tulisan di peta. Di baliknya tersimpan sejarah, budaya, dan identitas. Cerita soal air madu ini ngajarin kita kalau setiap tempat itu punya jiwanya sendiri, yang kadang lahir dari sebuah peristiwa yang kelihatannya sangat sederhana. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Coba deh iseng-iseng cari tahu.
Jangan-jangan nama kota, desa, atau bahkan nama jalan di tempat tinggal kita sekarang itu juga nyimpan sebuah kisah tak terduga yang sama menariknya yang cuma nunggu buat kita temukan. Kira-kira cerita apa ya yang ada di balik nama daerahmu?